Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para ketua RT, RW, para haji dan hajah, hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terutama yang insyaallah diberkahi Allah, dirahmati Allah adalah Bapak Dr. Haji Ayani Ersa, anak dari almarhumah. Kedua, Ibu Haja Dr. Tri Hidayati. Ketiga, teman kami satu kantor di DPRD Kota Palembang, Firman Syah Hasan SEMM. Yang keempat, semoga diberkati Allah juga, Ibu Deni Hastuti SE. 5, Bapak Ayulianto SH LLM. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami lihat di dalam banyak sekali bapak-bapak, di luar juga begitu, ibu-ibu, ramai sekali undangan. Hadirin, ini merupakan jaringan keluarga ini luas sekali. Bahasa agamanya adalah silaturahimnya luas. Kata Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang luas, dijauhkan bala, falyasil rahimah. Jalin tali silaturahim, jalin tali kasih sayang di antara kita. Silaturahim atau silaturahmi sama, tapi yang tepat silaturahim. Sila menyambung, rahim adalah kasih sayang, menyambung kasih sayang di antara kita. Atau arti yang lain, sila menyambung, rahim menyambung orang-orang makhluk yang keluar dari rahim seorang ibu yang berbeda. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita diundang dalam rangka mengenang 40 hari Ibunda Hajah Nurbaiti binti Abdul Wahab. Nama cukup indah dan bagus. Beliau sebelum meninggal sakit. Kami sempat juga melihat di rumah sakit. Nama yang indah, nur cahaya atau petunjuk. Baiti, rumah ini. Binti anak, artinya anak dari Abdul Wahab, artinya anak dari hamba Allah yang memberikan rezeki, memberikan segala kebaikan. Mudah-mudahan sekalipun orang tua telah meninggal, petunjuk cahaya itu tetap berada di rumah tangga ini, di keluarga ini, dan keturunannya yang 5, serta anak-anak serta cucu dari beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah. Ya, kami lupa nyebut tadi ada teman kami jam 6.20 atau setengah 7 tadi kami masuk. Ada Bapak Dr. Haji Fauzi Ahmad SHM Hum, ada Duta Wijaya Sakti SH, ada teman-teman yang lain yang kami tidak bertemu tadi. Mungkin juga ada Ketua DPRD. Mohon maaf kalau tidak disebutkan nama. Tadi kita telah mendengar sama-sama Qori membacakan ayat suci Al-Quran. Kami ulangi lagi. Bismillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum, apakah kamu telah memeriksa, melihat dirimu, nafsum, diri masing-masing, ma qaddamat lighad, untuk apa yang kau telah perbuat, beramal untuk hari esok. Lighad artinya besok, artinya yang akan datang. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah, berbuat baiklah, hindari kemaksiatan, kejahatan. Diulangnya Allah lagi 3 kali. Wattaqullah, bertakwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Khabirum itu bukan di luar saja,
kamu berbisik-bisik, dan di hatimu sebelum kamu ucapkan, sebelum kamu pikirkan, Allah telah maha mengetahui. Kami ulangi ayat ini karena tertarik sekali itu. Ayat dibaca tadi juga ada hampir banyak sekali puluhan Asmaul Husna. Itu tadi Asmaul Husna ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu banyak sekali nama-namanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Latif, Ya Basir, Ya Alim, segala macam itu. Fad'uhu biha. Mintalah, berdoa dengan nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, irhamna, kasih sayangilah kami. Ya Alim, alimna, Ya Allah, berilah kami ilmu. Segala macam yang kita lakukan itu ayat itu tadi, Asmaul Husna tadi. Kami juga takut kelupaan. Ada dibaca Yasin, nanti kami sambung-sambungkan saja. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sungguhnya kata Allah, nahnu kami juga. Inna, sungguhnya kami, nahnu kami juga, nuhyi kami hidupkan, mauti, wa naktubu ma kami catat, ma qaddamu apa-apa yang kamu perbuat semasa hidup. Ini beda. Kalau asarahum, kita lah mati, tapi pahalanya mengalir. Biar kita tidak lupa, sama-sama aku bahas dulu. Qaddamu ini kita datang ke sini. Nah, inilah qaddamu, bersilaturahim, baca Yasin, baca Quran, bertemu, bertatap muka, tahlil, tahmid, tasbih. Inilah dibawa selagi hidup kita. Baca sholawat. Siapa membaca sholawat 1 kali dibalas Allah 10 kali. Artinya kita mendoakan Rasulullah. Rasulullah diizinkan Allah mendoakan kita. Luar biasa. Doakan kawan pun lemah, apalagi raja, sekarang raja Rasulullah. Juga diperintahkan bertasbih tadi. Fasabbihuhu bukrata wa asila. Pagi-pagi 3 kali jadinya. Bertasbihlah, menyebut nama Allah. Subhanallah pada pagi dan sore. Bukrata itu pagi, wasila itu petang atau sore. Banyak yang kita lakukan, sholat, ngaji, sembahyang, bersedekah, berbuat baik, bersilaturahim, itu namanya qaddamu dalam Yasin tadi. Lalu qaddamu wa asarahum ini jejak-jejak, bekas-bekas kita lah mati, amal tetap mengalir. Inilah yang minimal katanya. Sedekah jariah, ada duit, kita nyumbang masjid, anak yatim, ada kiai ustadz, kita unjuk juga, mengalir duit itu dalam darahnya, dia ngajar ngaji, dia ngajari orang lain kebaikan, kita pun dapat. Lalu yang kedua, wa waladin sholihin yad'ula, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Dan yang ketiga, kalau punya pengetahuan ilmu, ajari wong lain. Ajari, balu'ani walau ayam. Sampaikan, yang penting kebaikan. Ilmu di kita itu ajari, jangan dimakan dewek. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita kematian ini senang tak senang, sepanjang harapan, sepanjang keinginan, kamu dan aku tetap mati juga. Sepanjang jalan, sepanjang kerjaan, sepanjang umur diinginkan, kamu dan aku tetap mati juga. Sebelum mati, inilah yang dibacakan oleh Qori tadi, baik Yasin maupun berbuat baiklah, qaddamu, jangan menyesal. Kita ini lupa olehnya, lupa akan kematian. Kita sangka umur 80 seperti Pak Habibie. Tidak. Bisa jadi kita balik dari sini meninggal. Bisa jadi yang ceramah meninggal juga bisa. Tapi kalau bisa belakangan. Ya bapak aku banyak kawan meninggal dia lagi ceramah. Bapak aku macam ini juga dulu. Kena serangan jantung. Mudah-mudahan insyaAllah seumur hidup tidak kena serangan jantung. Dulu macam inilah umurnya. Lupa aku 59, sedang aku 56, 57. Jadi 3 tahun lagi nak hati-hati aku. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ada hadis Rasulullah menyatakan sama baik itu. Jadikanlah kematian itu nasihat
pelajaran berharga. Kalau kita datang baik ke tempat mati, tidak kata manfaatnya, tidak kata guna, lebih baik balik. Nak ngomong-ngomong berhenti. Ada pelajaran sikap lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, kalau itu bukan muhrim kita, kalau bukan yang dihalalkan oleh agama untuk melihat, tidak usah dilihat. Berdosa baik gitu. Bilal bukan, kakaknya bukan, Ayu bukan, Mamang bukan, keluarga bukan, kawan sahabat karib bukan. Berhentilah. Untuk apa ngelihat itu? Cukup baca ke Yasin, doa segala macamnya itu. Ngapa kita tidak bisa menjaga? Oh, si ini tadi gemuk meninggal, pecahnya tembam itu, pecahnya sakit itu. Tidak boleh ngomong ke macam itu. Dilarang. Oh, di sini tadi ada biru. Oh, di sini ada koringnya. Aku lihat pantas nih, andanya macam. Jangan. Marah Allah dalam Al-Quran. Ngomong-ngomong ku hidup tidak boleh, apalagi dalam meninggal. Kapan sempatnya kita minta maaf? Kata Allah dalam Al-Quran, sama baik kita makan bangkai sama manusia. Anjing, harimau ada bertemu bangkai manusia, belum tentu galak makan. Kita nak disuruh makan hukumannya. Berhentilah. Ngomong ke wong hidup pun berhenti, apalagi sudah meninggal. Itu pelajaran utama itu. Jauhilah. Itu mayat biarlah kita baca Yasin, kita berdoa. Tidak usah nak melihat mingang. Kecuali kamu bisa, kecuali aku bisa menjaga aib-aib dari mayat. Malu mereka ini. Malu. Kita juga malu kalau meninggal sebenarnya. Dilihat-lihat waktu hidup ngapa dia ngelihat. Jangan nak ngapa ini. Nah, kita nak ribut. Samu itu. Dalam ajaran agama, mereka bisa menyaksikan siapa-siapa yang datang dalam beberapa hari. Pelajaran yang kedua lainnya, ini menghindari dosa syirik atau musyrik, Bapak Ibu. Bahwa kalau ada wong nak meninggal, ya, dak meninggal. Tahu-tahu anaknya datang, meninggal. Oi, dia ini nunggu kau nih ya. Sikok lagi. Dia dah meninggal seminggu kasih anaknya atau emaknya atau adiknya datang di patang. Woi, nunggu kau nih yang dia meninggal. Memangnya Allah itu nunggu manusia nak mati ke ini? Inilah syirik khafi, syirik kecil yang terbiasa dari dulu sampai sekarang. Sekarang dibalik. Kita bisa ngomong ke Allah sangat sayang dengan kau anaknya. Allah juga sayang dengan mayit ini, ibumu atau bapakmu. Dipertemukannya sebelum meninggal. Aku dapat cerita dari Firman, Adinda Firman, yang kawan ini, yang undang ini, Firman Hasan, bahwa adiknya dari Jakarta, yang adik bungsunya itu dari Jakarta menemui ibunya. Tidak sakit ibunya, tidak perlu sakit. Yang meninggal ini, Ibu Nur Haja Nurbaiti ini, diajak tidur sama-sama. Tentu ngobrol lah, karena sehat sama sehat. Jam berapa malam dia kena sesak nafas, serang jantung. Nah, inilah Allah sayang, Allah kasih kepada anaknya dan kasih kepada Ibu Haja. Biar tenangan baik. Mungkin ada yang disampaikan baik-baik. Nak yuk tahu kakak, nak yuk tahu adik, nak yuk tahu anak cucu. Berbuat baiklah selama hidupmu. Jadi, kuingatkan, itu syirik Bapak Ibu. Allah meninggalkan uang, mematikan uang itu tidak tergantung dengan makhluknya. Kapan dia mati. Sampai fa'idzaa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sampai waktunya, tidak sedetik dimajukan, dimundur, dak pacak. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Banyak yang dapat kita lakukan ketika berbuat baik, ketika kita dalam hidup. Namun kalau orang tua telah meninggal dunia, kita bisa masih berbuat baik, diperintahkan. Saat dulu bertanya dengan sahabat Nabi, tanya pada Rasul, ya Rasul, tua aku meninggal, aku nak bersedekah, boleh tak? Sedekah, kata Rasulullah bahasa kita. Amalnya kaget sampai dengan orang tua kau, tanpa mengurangi pahala. Jadi kalau kita ada duit, bertemu orang miskin, ada pembangunan masjid, langgar, niatkan, ini duit 2 juta untuk ibu dan bapakku, untuk orang tua. Mudah-mudahan amalnya sampai, dan insya Allah sampai, aku pun mendapat balasannya.
Yang kedua masih bisa kita lakukan adalah mendoakan. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, kasih sayanglah mereka sebagaimana mereka menyayangi semasa aku masih kecil. Kalau kita lupa, kapanpun kita tidak pernah mendoakan orang tua, jarang, maka tunggulah ancaman Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Fa idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqi. Kalau kamu jarang, lupa, tidak mendoakan kedua orang tuamu, tunggu setelah itu rezekimu putus. Seret sekali. Uji wong, aku tidak seret, tidak mendoakan wong tua. Iyo, hatimu tanya, resah dak? Balak bertubi-tubi datang banyak dak? Hidupmu tenang apa tidak? Kalau hidupmu tidak tenang, hidupmu tidak nyaman, tandanya kau lupa mendoakan orang tua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.